Teman-teman, saya harus bilang bahwa orang-orang yang semakin panik dengan tingginya approval rate atau tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi, semakin hari semakin biadab. Di jagat dunia maya, ramai mereka sebut Pak Jokowi sebagai pengkhianat, pembohong, dan lain-lain. Ramainya upaya pembusukan kepada Pak Jokowi yang saya duga adalah sebagai upaya elektoral untuk menghentikan fenomena tingginya approval rate Pak Jokowi. Dinyinyirin seolah Pak Jokowi membagikan bansos untuk meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat. Padahal saat menyusun program bansos, setidaknya 8 kementerian itu dilibatkan. Bahkan kebutuhan akan bansos ini dikaji secara teknokratik oleh Bappenas, dianalisis perspektif keuangannya oleh Kementerian Keuangan, lalu disetujui oleh DPR RI yang lintas fraksi. Saat itu nggak diributin, bahkan disetujuin. Lalu kenapa sekarang diributin? Ya program bansosnya diributin, ya Pak Jokowi yang bagiin langsung bansosnya juga diributin. Ya karena yang ributin ini dulu belum merasakan dampak elektoral dari pecah kongsi dengan Presiden Jokowi. Ketika dampak tersebut udah dirasain, mereka sibuk menyerang Pak Jokowi dengan membabi buta. Jangan hanya karena adanya korelasi negatif antara kepuasan rakyat terhadap kinerja Pak Jokowi dan elektabilitas si Copras-Capres, maka terkesan takut kalau Pak Jokowi dicintai rakyat. Bahkan mereka nggak ada yang bisa buktiin semua tuduhan yang mereka tembakin ke Pak Jokowi. Justru dari kubu mereka lah yang pernah terbukti melakukan kecurangan. Pidatonya Pak Guntur ya, banyak yang kritik tuh. Kalau Ganjar menang gampang itu Jokowi diapa-apain. Saya ngomong, banyak yang kritik, wah dia apa-apa itu maksudnya apa? Jokowi itu mau kita apain, kita nantilah. Ada yang minta pemakzulan, ada yang minta ini, minta itu. Sudahlah, menangkan dulu Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Kalau Ganjar dan Mahfud sudah jadi Presiden dan Wakil Presiden, Presiden punya hak prerogatif, gampang itu. Jokowi mau diapain, nanti terserah. Banteng-banteng yang dilukai. Siapa yang melukai? Jokowi. Asuo, asuo, asuo. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Dikasih obat apa sih Pak Mahfud, kok makin kesini makin kesono? Pak, itu bukan pertanyaan receh. Justru Anda yang terlihat recehan sekarang. Satu Indonesia ini juga paham kalau Anda itu hanya ngerti dan jagonya di bidang hukum, yang lain kagak ngerti apa-apa. Jadi bilang aja emang Anda nggak ngerti. Lalu, saya juga bingung nih, kenapa selama debat kemarin, Anda seakan-akan ingin menjatuhkan pemerintahan yang sekarang ya, di mana Anda itu ada di dalam pusaran sana. Ngapain juga Anda tanya-tanya, kenapa Pak Jokowi kok impornya jadi tambah besar? Kan lu ada di pemerintahan itu, kenapa kemarin nggak ngomong? Kok kenapa sekarang baru bunyi? Kenapa juga baru ngomong, hukum di Indonesia tumpul ke atas dan tajam ke bawah? Kan lu polhukamnya, gimana sih? Lu yang receh. Pak Mahfud kan nggak ada yang menyelesaikan masalah. Anggotanya mengeluh-mengeluh semua kok. Bagaimana? Jadi jangan terlalu banyak bikin tim itu ya kan. Tetapi kan eksekusinya seperti apa? Satu aja nggak bisa diselesaikan, apalagi banyak. Kalau ada yang tiba-tiba bicara soal etika, adab, moral, apapun itu, sodorkan cermin sama mereka. Menurut saya Gibran tidak ingin sedang merendahkan siapapun. Inilah Mas Gibran kemarin itu entah disengaja atau tidak, tapi dia hadir memberikan kaca buat kedua pasangan lainnya. Bahwa apa yang kalian lakukan kemarin, bahwa apa yang kalian bangga-banggakan kemarin, ketika itu menimpa kalian, nggak enak perasaan kalian kan? Ketika kalian dijelaskan bahwa ini tidak etis, ini tidak beradab, kalian punya 1000 pembelaan. Maka ketika kalian bilang Mas Gibran tidak beretika dan tidak beradab, kita juga bisa punya 1000 pembelaan. Ternyata yang dianggap tidak beretika itu adalah ketika Mas Gibran itu begini-begini karena dia sebenarnya ingin mengekspresikan jawabannya itu
belum ketemu Prof. Mas Gibran itu berkali-kali, lebih dari sekali ketika habis menjawab Caimin gitu misalnya ya. Dia berkali-kali begini dan juga mengucapkan mohon maaf ya kalau sampai ada kata-kata yang misalkan nggak berkenan. Pertanyaannya yang masuk akal. Jangan seperti orang bodoh. Gibran bodoh. Dan menganggap saya juga bodoh. Dikiranya bisa dikerjain kayak gitu kan. Jadi Mas Gibran itu dilatih agar gini-gini biar mempermalukan saya gitu. Dari apa? Padahal yang dilihatkan Mas Gibran tuh nada isinya. Sehingga saya katakan ini pertanyaan receh. Itu kan secara akademis untuk anak SD kelas 3. Maka saya katakan tidak layak dijawab untuk sebuah forum terhormat. Betul. Maunya mempermalukan kan, sepermalukan balik pelatih. Betul. Saya sudah berdiskusi dengan ratusan orang pandai, selalu memuaskan. Tapi yang paling sulit itu berdiskusi dengan orang bodoh. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Apa sih inflasi hijau? Itu kan ekonomi hijau. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan aturan. Greenflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Gitu ya. Begini loh. Kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan. Gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada di jawabannya. Sepertinya Prof. Mahfud agak ngambek ya. Soalnya saya sudah 2 kali memberikan pertanyaan yang sulit. Carbon capture, greenflation, selalu dikomenin pertanyaan receh. Ya kalau receh ya dijawab Pak, gitu loh. Segampang itu. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun,
Saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Tapi ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh Khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Teman-teman, saya harus bilang bahwa orang-orang yang semakin panik dengan tingginya approval rate atau tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi semakin hari semakin biadab. Sampai akhir kuartal ke-1 2023 lalu, elektabilitas Pak Ganjar masih yang tertinggi. Indikator politik mencatat bahwa pada bulan April 2023, elektabilitas Pak Ganjar berada di titik 34%. Sementara Pak Prabowo hanya di 31% dan Pak Anies di 25%. Di tingkat elit, santer sudah terdengar bahwa terjadi ketidakharmonisan antara Pak Jokowi dengan PDIP akibat Piala Dunia U20 yang batal. Namun kabar ini masih terkesan dibungkam. Begini, semua nggak ada masalah apa-apa ketika Pak Jokowi dengan partainya PDIP belum pecah kongsi. Saat itu baca pres Ganjar Pranowo menikmati korelasi positif antara tingginya tingkat kepuasan publik kepada Presiden Jokowi dengan elektabilitas Pak Ganjar itu sendiri. Singkatnya, ketika approval rate Pak Jokowi tinggi, elektabilitas Pak Ganjar juga tinggi. Teman-teman, saya nggak lagi mau bahas hiruk-pikuk Pilpres yang dalam video ini nggak bisa saya hindari merupakan latar belakang dari apa yang saya mau bahas. Yang saya mau bahas adalah ramainya upaya pembusukan kepada Pak Jokowi yang saya duga adalah sebagai upaya elektoral untuk menghentikan fenomena tingginya approval rate Pak Jokowi. Pertama adalah ketika disebutkan bahwa Pak Jokowi menginginkan masa jabatan 3 periode. Saya sering banget dengar isu ini. Di banyak kesempatan, para kader PDIP secara membabi buta mengatakan bahwa Pak Jokowi menginginkan jabatan atau masa jabatan 3 periode. Dikutip dari kantor berita CNBC, Sekjen PDIP Pak Hasto mengatakan, sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum yang dari beberapa partai menyuarakan itu saat itu dikatakan sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu, kata Pak Hasto. Namun beberapa bulan kemudian, terutama ketika disahkannya pencalonan Mas Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo, kabar tersebut semakin terang benderang. Beberapa orang kader PDIP sudah nggak malu-malu nyerang Pak Jokowi. Di jagat dunia maya, ramai mereka sebut Pak Jokowi sebagai pengkhianat, pembohong, dan lain-lain.
Alhasil, perlahan namun pasti, tingginya approval rate Pak Jokowi yang awalnya berbanding lurus dengan elektabilitas Pak Ganjar, kini mulai berbanding terbalik. Singkatnya, tingginya approval rate Pak Jokowi berjalan seiring dengan menurunnya elektabilitas Pak Ganjar. Dinyinyirin seolah Pak Jokowi membagikan bansos untuk meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat. Padahal saat menyusun program bansos, setidaknya 8 kementerian itu dilibatkan. Bahkan kebutuhan akan bansos ini dikaji secara teknokratik oleh Bappenas, dianalisis perspektif keuangannya oleh Kementerian Keuangan, lalu disetujui oleh DPR RI yang lintas fraksi. Saat itu nggak diributin, bahkan disetujuin. Lalu kenapa sekarang diributin? Ya program bansosnya diributin, ya Pak Jokowi yang bagiin langsung bansosnya juga diributin. Ya karena yang ributin ini dulu belum merasakan dampak elektoral dari pecah kongsi dengan Presiden Jokowi. Ketika dampak tersebut udah dirasain, mereka sibuk menyerang Pak Jokowi dengan membabi buta. Kedua adalah soal tuduhan sengaja bagi-bagi bansos untuk mengkristalkan bahwa Presiden Jokowi gila jabatan hingga menghalalkan segala cara. Begini, Pak Jokowi adalah presiden yang merakyat dan beliau adalah tipe pemimpin yang suka datang langsung ke bawah untuk merasakan bau keringat rakyatnya. Sehingga program pro rakyat Pak Jokowi berjalan begitu efektif. Waktu masih menjadi gubernur ya, beliau bahkan turun ke gorong-gorong. Lebaran tahun lalu juga ya, beliau langsung membagikan THR kepada rakyat. Pada April 2023 lalu, beliau juga yang secara langsung membagikan bansos di depan Istana Negara. Saat itu belum diributkan, tapi belakangan karakter Pak Jokowi yang dekat dengan rakyatnya ini justru kerap diributkan, terutama soal bansos. Namun lucunya, pernyataan Pak Hasto tersebut dibantah oleh sesama petinggi PDIP, yaitu Mbak Puan Maharani. Dikutip dari kantor berita Kompas.com, Mbak Puan Maharani justru mengatakan, enggak pernah, setahu saya enggak pernah beliau meminta pada Ketua Umum PDIP Ibu Mega ya, untuk perpanjangan 3 periode, kata Mbak Puan. Ketiga adalah pengakuan Mas Adi Wijayanto yang diamplifikasi secara serampangan. Ini lebih absurd. Pak Andi mengatakan bahwa Pak Jokowi dengan sesumbar mengatakan, kalian hebat kalau bisa kalahkan saya. Nah, saya dalam hal ini nggak ingin membahas substansi pengakuan Pak Andi. Namun yang aneh adalah ragam pemberitaan yang tanpa mengecek ke Pak Jokowi dulu. Apakah beliau ini benar pernah mengatakan itu apa enggak? Langsung ya menjadikan judul pengakuan tersebut seolah mengutip langsung dari Pak Jokowi. Bahkan yang ditaruh dalam pemberitaan tersebut langsung wajah Pak Jokowi, bukan wajahnya Pak Andi. Contoh dari pemberitaan tersebut adalah dari kantor berita suara.com ini. Sementara kantor berita FIFA.co juga pernah memuat berita yang sama dengan frame yang sama, namun telah dihapus. Saya belak-belakan aja di sini. Fakta pertama adalah publik puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Dan fakta kedua adalah Pak Jokowi sudah menunjukkan gestur terang benderang bahwa beliau bersama paslon nomor 2. Dan itu adalah sikap yang dilindungi oleh undang-undang. Yang nggak boleh itu adalah menggunakan aparat dan kewenangan untuk memenangkan paslon tertentu. Pak Jokowi sedang melayani rakyatnya dan rakyat puas terhadap layanan tersebut. Tapi belakangan indikator politik baru aja merilis hasil jajak pendapat yang mengatakan bahwa tingkat kepuasan publik kepada Presiden Jokowi justru naik menjadi 80%-an dari yang tadinya di ya sekitar 70%-an lah. Dan ketika publik ditanyakan kepuasan mereka terhadap kinerja demokrasi di negeri ini, poin yang paling sering diserang masih menurut indikator politik, mayoritas publik justru merasa puas dengan kinerja demokrasi di negeri ini. Seorang Bupati Majalengka yang merupakan pimpinan partai pengusung paslon yang membabi buta menyerang Pak Jokowi inilah yang sudah terbukti oleh Bawaslu melanggar undang-undang pemilu dengan 2 hal. Pertama, beliau menggunakan kegiatan-kegiatan berbasis APBD. Dan kedua, beliau menginstruksikan jajarannya untuk memenangkan caleg dan paslon yang diusung oleh partai tersebut. Kan maling teriak maling ini namanya. Jangan hanya karena adanya korelasi negatif antara kepuasan rakyat terhadap kinerja Pak Jokowi dan elektabilitas si Copras-Capres, maka terkesan takut kalau Pak Jokowi dicintai rakyat. Bahkan mereka nggak ada yang bisa buktiin semua tuduhan yang mereka tembakin ke Pak Jokowi. Justru dari kubu mereka lah yang pernah terbukti melakukan kecurangan. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan
yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi, dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok kali itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia dari Yaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.